Israel ini kan dikelilingi oleh negara Arab, Mesir, Arab Saudi, Yordania, Sudan dan segala macam. Kalau diserbu bersama-sama pun hancur sebenarnya. Hello bright people, welcome back di my channel Pahaya Kriwut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, bright people, beberapa hari sepekan ini kita sering mendengar ya antara Israel Hamas di Palestina ya teman-teman. Saya bahas ini kenapa negara-negara Arab lainnya tidak membantu Palestina Hamas ini untuk menyerang dari negara Israel ini teman-teman. Nah, mungkin ini teman-teman berpikir ada yang sebagian perang agama. Nah, namun kita pasti sebagian teman juga berpikir kenapa, apa alasannya. Nah, seperti itu ya teman-temannya. Dari channel saya ini saya akan bahas secara singkat. Konflik antara Palestina dan Israel ini sudah dari abad ke-19 teman-temannya. Ya, kita sama-sama tahu waktu sejak 1948 itu sudah terjadi ya perang memperebutkan teritori. Sampai pada 1967 perang yang dinamakan perang 6 hari 5 sampai 10 Juni ya 1967 yang pada saat itu Israel berperang melawan Mesir, Yordania dan Suriah ya. Jadi mereka berperang selama 6 hari melalui pasukan udaranya. Akhirnya Israel menang dan memukul mundur 3 negara di sekitar Israel tersebut ya teman-teman. Nah, jadi konflik ini sangat berkepanjangan. Jadi konfliknya sebenarnya itu tentang teritori ya teman-teman ya. Jadi alasan-alasannya untuk tidak membantu atau mengirim pasukan atau menyerbu lah ya teman-teman di daerah Israel itu ada berbagai macam ya. Yang pertama mungkin alasannya karena bisa memperburuk suasana. Mungkin semua akan berperang ya, menjadi tidak aman dan tidak terkendali di muka bumi ini ya teman-teman. Dan juga ada yang berpikir negara ini berpikir masing-masing seperti itu ya teman-teman. Dan juga teman-teman mengetahui bahwa negara-negara Arab lainnya juga ada berhubungan ya seperti normalisasi dengan hubungan industri senjata dan segala macam itu, yaitu negara Arab yang bekerja sama dengan Israel ini yaitu Uni Emirat Arab ya teman-teman. Terus Sudan diikuti juga dengan Maroko. Nah, sebenarnya negara-negara yang bekerja sama dengan Israel ini dikecam juga oleh Palestina ya. Kenapa mereka mendukung orang-orang Israel padahal itu musuh mereka. Jadi mereka tidak menganggap yang penting industri mereka itu aman ya. Jadi punya pendirian masing-masing ya, seperti itu ya menurut saya teman-temannya. Dan sebenarnya juga bukannya tidak mendukung juga ya negara-negara Arab seperti Arab Saudi ya teman-teman. Arab Saudi juga mengecam ya tindakan Israel kepada Palestina dan berbagai macam ya. Namun ya bukti nyata untuk mereka mendukung secara fisik mungkin melalui senjata atau melalui tentara-tentara memblokade atau bagaimana itu tidak ada teman-teman. Hanya sebatas bicara ya teman-teman ya, dalam dukungan secara lisan saja. Nah, itu ya teman-teman yang perlu kita sama-sama tahu juga. Itu menurut pandangan saya. Dan sebenarnya konflik ini pada tanggal 7 Oktober itu pertahanan yang disebut Iron Dome itu hancur teman-teman ya, remuk ya. Karena Palestina sendiri atau Hamas ini menyerang dengan 5.000 roket teman-teman. Siapa maupun Iron Dome atau Iron Beam pun tidak mampu karena mungkin terlalu banyak penyerangan ini ya teman-temannya, yang langsung di keesokan harinya dibalas oleh serangan udara sama tentara Israel ya teman-teman. Nah, jadi memang konflik ini memang sudah cukup lama teman-teman. Dan saya dengar juga di berita-berita roket-roket yang diluncurkan oleh Palestina atau Hamas ini itu buatan dari Korea Utara teman-teman. Jadi seorang siapa namanya Kim Jong Un mengirimkan produk-produk mereka ya ke sana ya. Jadi ini tidak bisa, masih dalam pandangan masih belum bisa dikonfirmasi Kim Jong Un melalui beberapa berita juga. Dan juga teman-teman pihak Rusia atau Vladimir Putin presiden mereka itu juga mengecam juga aksi peperangan ini. Jadi Vladimir Putin pun mengecam aksi-aksi perang seperti ini teman-teman. Negaranya berperang. Nah, itu juga berita-berita asupan-asupan yang perlu kita sadari juga teman-teman. Jadi ini mengecam Vladimir Putin akan ikut membantu. Nah, itu
tidak tahu berita-berita tersebut, kita tidak tahu kebenarannya seperti apa. Teman-teman juga ya, kita yang ada di Indonesia juga hati-hati menelan berita, jangan mentah-mentah, jangan telan mentah-mentah atau menelan yang sudah masak digoreng-gorengin oleh orang ya teman-teman ya. Nah itu ya. Jadi kita harus berpikir juga sebagai warga negara Indonesia, berpikir jernih juga mengenai hal-hal seperti ini. Contoh seperti Pak Presiden Vladimir Putin Rusia yang menyatakan ingin mendukung secara lisan ya kan, namun negara mereka sendiri perang, dan juga dia pada mengatakan bahwa perang ini harusnya sama-sama merdeka ya, Israel dan Palestina ini sama-sama merdeka, itu yang dikatakan. Namun ya buktinya negaranya saja perang sama Ukraina kan gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kita mungkin negara Indonesia lebih ke bantuan-bantuan moral atau anu aja ya, bagi yang komen-komen kalau ingin pergi ke sana ya pergi ke sana ya teman-teman ya. Kenapa negara Arab yang ada di sekitar itu tidak membantu secara fisik ya, tentara, pasukan, rudal segala macam ya teman-teman ya, karena itu mereka punya kepentingan masing-masing ya teman-teman. Lagian ini perang tentang teritori. Sebenarnya kalau diserang oleh Israel ini kan dikelilingi oleh negara Arab, Mesir, Arab Saudi, Yordania, Sudan dan segala macam. Kalau diserbu bersama-sama pun hancur sebenarnya kalau ini perang agama ya teman-teman. Namun tidak seperti itu, ini perang tentang teritori ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya, share video ini ke teman-teman lainnya. See you in the next video.